di pick. Iya, kali ini kalau misalkan melihat sudah ada Jawhead yang di ban begitu saja, apakah Matt akan mengamankan Chow-nya? Bisa jadi. Ini jadi pertanyaan yang cukup unik sih. Karena tadi Infinity Kids dilepaskan Chow-nya, diamankan begitu saja, tapi untuk Bigetron Alpha kali ini ketika mereka sudah melihat resource dari OP menggunakan Chow di game yang pertama, apakah mereka akan mendinai? Tapi benar, Cecilion yang terbuka dan juga ada Chow yang bakal diamankan, tapi ini Cecilion first face pick. Yes. Unik sekali, Bigetron Alpha mereka ngotot dan Rainbow welcome back. Welcome back Rainbow. Tapi apakah ini adalah suatu hal yang dilupakan oleh Infinity? Dia lupa untuk nge-ban Cecilion kah? Atau memang membiarkan strateginya? Mereka emang ini udah ada strategi khusus untuk mendinai juga dari Cecilion, karena mereka lebih berfokus sama Chang'e-nya terlebih dahulu daripada Cecilion. Namun di sisi lain Selena, benar, early rotation dan bahkan ganking mungkin ingin dilakukan oleh teman-teman dari Infinity KH ketika mereka tahu bahwa oke, Chow ini sangat lemah di laning phase-nya. Kalau seandainya dirusuhin atau di zoning out sama Selena, makanya mereka langsung mengamankan Popol Kupa Selena untuk mengobrak-abrik lini baik dari mid lane atau bahkan dari side lane-nya. Ditambah lagi dengan ada Popol Kupa dan Selena tentunya membuka vision lebih lebar lagi di Lane of Dawn untuk tim Infinity. Iya, Cecilion Chow. Ini pick yang benar-benar sangat mengejutkan sekali ketika tadi kita ngomongin masalah Chow yang mungkin saja bisa dilepaskan lagi karena Infinity Cage, tapi ternyata mereka langsung mendinai dengan Popol Kupa dan juga Selena, tapi Glue juga terbuka kali ini untuk teman-teman Bigetron Alpha. Alright. Dan ini kalau bisa gue bilang Apa tuh? agak sedikit gambling ya Gambling. dari tim Infinity KH-nya ya guys ya. Karena masalahnya di sini dengan dua hero yang cukup confident dilakukan oleh Bigetron Alpha dan pasti bakal lebih maksimal sih Profesor untuk kali ini. Gue gak sabar sih ngeliat Rainbow dengan Cecilionnya sih. Ngerinya kita udah bisa melihat di MPL Grand Final Season 7 kemarin betapa mengerikannya Cecilion sampai tim EVOS Legend pun melakukan respect band ke arah Cecilion milik Rainbow 6 kali. Dan KB juga akhirnya apa kata Rainbow yang dibilang kepada Profesor, akhirnya cita-citanya tersampaikan. Iya. Gue pengen main ini lagi katanya. Cecilion lagi. Ada Alice yang di-ban oleh Bigetron Alpha dan Lancelot di-ban oleh Infinity. Karena dari kedua tim ini mungkin kalau Lancelot yang di-ban oleh Infinity kemungkinan besar Benedetta akan menjadi jungler. Atau ini emang chance terbesarnya sih untuk sementara. Chance terbesar ya. Oke. Kita akan melihat siapakah akan ban. Uranus menjadi salah satu mungkin respect band ke arah seorang Boom. Bagaimana kita tahu tadi di game yang pertama seorang Uranus milik Boom begitu merepotkan, begitu merajai daerah-daerah yang mungkin di XP lane. Ketika dia melakukan rotasi juga cukup merepotkan sehingga harus di-ganking sampai 4 bahkan 5 orang. Dan ini membuat Uranus menjadi pilihan tepat untuk Bigetron Alpha melakukan ban ke arah Uranus. Sama satu lagi sih. Sebenarnya tuh yang lebih concern dari Bigetron adalah Uranus ini benar-benar bebas. Uranus ini benar-benar free. Yang bahkan menyulitkannya tuh harusnya nih ya, Uranus tuh nyulitin di awal ya. Ini di akhir loh, nyebelin banget. Karena rata-rata Uranus kalau udah di late game itu tuh powernya udah gak sekuat dia di early. Karena kalau udah ada item ya. Itemnya udah bisa dibunuh-bunuh, bisa dihajar-hajar, bisa diejam-ejam lah kasarnya. Nah di sini aneh Uranus dari si Boom ini loh. Boom. Dia malah di late game baru beraninya. Di early dia santuy, cuma cutting minion, farming. Dan di late game baru dia barbarian. Dan kali ini Max sudah mengamankan lagi seorang Yi Sun-shin-nya. Mereka lebih milih untuk melakukan pick ke arah Yi Sun-shin dibanding Granger. Atau mungkin Bruno. Tapi Yi Sun-shin jadi pilihan utama, mungkin jadi power pick bagi seorang Max. Oke. Memang kita lihat lagi kali ini para pemain dari tim Infinity KH masih berpegang teguh dengan adanya seorang Granger. Masih sabar dia. Ternyata win rate Granger nggak terlalu baik ya di MSC kali ini ya. 7 kali di pick 28,6% untuk win rate-nya. Sedangkan yang tadi gue pikir Benedetta akan menjadi seorang jungler, ternyata
jungler Weak Knight akan melakukan Ya ini Benedetta Gold Laner Ranger. sih. Iya, Benedettanya akan jadi Gold Laner. Dan Baxia, hero terakhir dan juga terakhir. Lapu-Lapu. Lapu-lapu Met. Lapu-lapu Met ini bakal benar-benar seram dan bahkan kita lihat KYE menggunakan coba di arah gold lane dan dari seorang Met-nya ini dia akan menggunakan lapu-lapunya kembali. Ini Tapi lapu-lapunya ini- dia ngeri banar loh. Ini wise band banget sih dari seorang Agi untuk melawan band terhadap Jawhead dan juga Uranus. Ini Tricky Edge kali ini. Game yang kedua dengan menggunakan Benedetta Popolan Kupa Selena Granger Baxia akan melawan Bigetron Alpha dengan Cecilian Choglu Yisun Shin Lapu-Lapu. Yes, benar banget. Dan kali ini dari kalian berdua, dari traffic kita nggak ngomong Indo Pride atau apapun, tapi dari traffic, Profesor KB, jujur. Wah ini Bigetron Alpha bisa counter ini sih, bisa counter control laning dan mappingnya Tricky Edge dengan satu Yisun Shin ini. Atau Oke. juga Bigetron Alpha untuk late game. Oke, Ya late game sih. gua Bigetron Alpha dengan ada Cecilian apalagi membuat gua kayak melihat mereka tuh pede banget dan bahkan para Oh pemain tapi Dreams Glue wow. wow. Wow, ini reverse psychology lagi nih ketika kita selalu melihat Bigetron Alpha dengan EXP laner Glue, tapi kali ini untuk sekarang Dreams dengan sebagai roamernya dia menggunakan Glue. Dreams. Makanya gua sama KB tuh ini mungkin jarang terlihat di scene MPL ya, tapi ternyata bakal coba dipaksa satu buah lele. Masih ada flicker digunakan lagi. Dreams dipaksa menggunakan flicker di menit-menit awal, selalu dipaksakan. Tadi ubur-uburkan Lele hampir saya terkena kepada Max, dan kali ini KYE dan juga OP saling berhadapan di atas sana. OP-nya udah sekarat, KYE juga udah sekarat, tapi mereka nggak mau overcommit karena first blood sangat berarti bagi kedua tim. Bedanya kayak flicker OP ini bakal execute, bakal lebih untung dari seorang OP, tapi lihat Matt di depan sana bakal coba untuk nahan retribution dan dia benar-benar nunggu sampai darah dari minion atau darah dari seorang jungle-nya itu pas dan tepat. Pas dan tepat, seperti dengan kelakuannya KYE kali ini pas dan tepat ke arah Dreams. Kali ini Dreams udah skalatul maut, apakah first blood dapatkan, dan first blood bisa diamankan oleh Senpai. Dengan Garote last hitnya dia langsung mengamankan poin pertama untuk Impunity Cats. Again and again Impunity Cats selalu mengamankan early advantage yang mereka miliki. Tapi Bigetron Alpha kali ini Matt di arah bottom lane terkena lele lagi dan lagi dan bakal coba dipaksa. Garote dan Soliter langsung menumbangkan jiwa dan raga dan termakan jiwa dari seorang Matt di arah bottom lane. siapa yang cita-citanya makan lele? Saya. Waduh, banyak ya. Karena Lele itu enak. Ya, Gua tapi nggak emang tahu. balik lagi ya, Selena ini memang selalu mengejutkan untuk sideliner yang agak sedikit meleng dengan keadaan HP yang sangat minim. Iya, karena tadi terbuai. Apalagi kalau misalnya sideliner yang lagi buy one situation ya. Iya. Dan lihat ternyata Max di depan sana. Hampir terkenal lele di pasar begitu saja. Terus cute. digunakan langsung Alex final blow dan Max-nya tertangkap. Nggak bisa kemana-mana, nggak boleh bola maunya digoyang. Bahkan terlalu slow untuk kabur ke arah belakang. Iya. Tertik of the Max kali ini disusul dengan Turtle yang diamankan, dan kali ini ubur-uburikan Lele beserta dengan Harta Dead Sonata membuat seorang Matt yang harus tumbang untuk kedua kalinya. Oke, what happened Matt? Dia dapat bottom lane, bakal ada pertukaran, bakal coba diambil satu buah turretnya dipaksa. karena lihat dipaksa begitu saja. Ada Pupa dengan cukup cepat menggigit turret bahkan sampai tumbang kali ini Profesor. Iya, kebanyakan coba untuk ditukarkan begitu saja. Nggak bisa. KYE Rainbow maksa untuk mengambil outer top turret, tapi kayaknya nggak cukup untuk sekarang. Pertukaran kali ini lihat Papa Buffet bakal diadu, diambil kembali White Knight dan bahkan Max dilepasin, ditinggalin begitu, sama-sama ditinggalin. Iya, ini Karena- mirroring gameplay sih. Iya, Iya. karena kalau nggak ditinggalin ini bakal lebih jadi keuntungan untuk tim dari Impunity KH yang udah pasti tahu kalau menit segini para pemain muncul lagi. Hampir aja dicolong kok Buffet kayak gini. Brave Fighter telah dikeluarkan begitu saja, tapi ternyata Matt-nya masih bertahan di bottom lane, Gio. Iya, dan di top lane-nya juga ada OP dan juga KYE yang terus berjibaku tanpa ada rasa ampun. Mereka mencoba untuk melepas setup kembali, apalagi ditambah ada Senpai dan juga KYE di sana. Hati-hati kena ganking KYE. Oke, tapi ingat kali ini TY udah ngebuka trapnya di sana. Bakal ada OP, bakal coba dipaksa, dikit begitu saja. Pistol dan ternyata terhentikan pergerakannya, tapi itu ternyata adalah jebeting dan KYE menghindari semua Dead Sonata yang dikeluarkan oleh seorang White Knight. Langsung ada anak-anak Kici di sana dan ternyata Dreams memilih untuk mundur terlebih dahulu.
tadi udah ubur-ubur ikan lele yang terkenal lagi dari seorang senpai ke arah Dreams, membuat Dreams harus komit untuk pulang, nggak boleh melakukan vision ke bawah ataupun ke arah top lane karena daripada tanknya harus tumbang lagi, nggak ada yang bisa membuka vision lagi nantinya untuk tim Jagoan. Benar, di bawah 5 tapi Infinity Cage benar-benar maksain 2 outer turret dari bagian top dan bottom lane-nya benar-benar hancur sih. Oke, mencoba untuk bertahan. Ada satu buah trap di sana. Kaye harus keluarin satu hit. Nah, baru keluarin satu hitnya, heptasisnya akhirnya jadi. Dan bahkan rotasi dilakukan menuju ke arah turtle yang terhormat di arah top lane sana. Lele terhadap seorang Rainbow masih menahan trigger disiplin untuk satu buah. Purified tapi turtle diamankan oleh seorang Bull. Mace di sana masih mendapatkan satu buah tambah dari seorang Lelenya kali ini. Remnya connect dan this is it. Lele bukan sembarang Lele. 2 jungler dari masing-masing tim harus tumbang. Senpai benar-benar sangat baik sekali. Wave Dragon ke arah seorang Boom kali ini belum bisa menumbangkan seorang Boom dan Kaye harus mundur terlebih dahulu karena sudah tidak memiliki Wave Dragon. Oke, karena tebel banget. Baxia udah tebel ditambah buff Turtle. Iya. Dan bahkan level yang sama. Ini bakal berat banget. Dilewati begitu saja. Tergigit oleh seorang serigala. Dance berada di garis depan. Mencoba untuk meng-cover pergerakan dari para pemain dari tim Bigetron. Apa di top lane Senpai. Lelenya cukup menakutkan. Dan bahkan Boom gak bisa masuk ke dalam pergerakan dari tim Bigetron. Apa Max is coming. Max gak boleh seorang diri. Max harus berada di arah lane. Max harus terlihat oleh kawan-kawannya karena kalau tidak berkali-kali Max diculik Profesor dan Gio. Iya, gue takutnya sebenarnya dengan permainan Infinity kayak gini yang selalu bersama-sama ditambah lagi dengan Senpai dan juga Kaye yang selalu membuka vision. Ini membuat pergerakan dari Bigetron Alpha semakin minim. Ini yang bahaya banget untuk Bigetron Alpha walaupun ada Max dengan Mountain Shocker-nya. Ya tapi balik lagi sih dengan line up yang dimiliki sama Infinity Cage mereka akan sangat strong memang di early game. Karena mengungguli dari tim Bigetron Alpha. Oke, sudah ada Brute Force diamankan oleh OP. Tentunya ini menambah sustain untuk ke arah defense-nya. Oke. Ada Senpai lagi yang terus membuka vision ke arah teman-temannya ditambah dengan TY combo wombo pembuka vision, combo wombo map. Oke, tapi ternyata lihat Max-nya terlalu depan, tergigit begitu saja. Udah seperti yang gue bilang, langsung saja hampir saja habis Rawe terkena tapi ternyata Matt di depan sana menggunakan fighters-nya. Alto final flow, coba ngajak-ngajak Rawe terkena arah yang baik banget dari seorang Kaye tapi ternyata Obi di depan sana mendapatkan double kill. Oh my god, pertukaran ini tidak cukup adil ketika satu celah yang diamankan oleh seorang Kaye diamanin balik. Obi mengambil kesempatan dalam kesempitan. 2 untuk 1 ditambah lagi ada Turtle yang sudah hadir di lane of dawn kali ini di level kedua. Big Knight mengamankan Turtle-nya ditambah lagi ada Brave Fighter dan Matt kali ini mendapatkan membalaskan kill. dendamnya dari sang saudara kembarnya, langsung ditumbangkan, diketok palanya dan hancur lebur di sana tentunya Gio. Iya, dan OP juga mendapatkan kill tentunya arah seorang Matt. Ini pertukaran yang dibilang adil tapi tidak cukup adil. Bisa dibilang ini ada satu hal yang adil. Karena habis buff Turtle langsung dihilangin. Minimal ya kan. Knife dikeluarkan begitu saja. Dan di depan sana dari mid lane Rainbow menjadi pilihan. Langsung dikeluarkan Bad Fist-nya untuk membantu heal dari seorang Rainbow yang bukan pelangi. Ya, itu juga nambahin dari pasifnya juga sih mau tidak mau. Namun untuk yang sekarang masih menunggu momentum juga karena Rainbow kayaknya bakal OTW ke arah Winter. Otherwise itu aku nggak tahu Winter atau bahkan langsung ke arah belakang. Lihat Nevernight-nya makan this by this-nya nggak habis-habis dari OP. Itu jempol bukan sembarang jempol kalau bisa kita bilang ya guys ya. Iya bang, kalau begitu ceritanya mah. Dan tadi kita lihat dari Senpai-nya hampir saja mendapatkan ubur-ubur Lele tapi Max kali ini mencoba untuk menghilangkan seorang Boom tapi Dreams yang terlalu offside di depan sana dieksekusi saja oleh seorang OP, menambah pundi-pundi killnya menjadi 5. Execute-nya nyangkut terhadap seorang Dreams sudah break off 3 kali. Kali ini Kaye di arah bottom lane masih mencoba untuk mencari sedikit celah untuk seorang Kaye. Tapi lihat udah ada 3, bahkan udah bakal di-cutting 4 orang secara bersamaan. Kaye, where are you going? Tadi damage dari Rhapsody-nya udah cukup sakit sekali ke arah seorang Kaye-nya ditambah dengan OP.
4 orang berada di bottom lane untuk menghajar seorang Kai. Tapi 16 detik menuju ke arah Turtle yang selanjutnya. Udah standby on position dari para pemain dari tim Bigetron Alpha. Lele ke arah belakang. Hampir saja terkena mes. Masih ada OP. Ini terkena damage cukup banyak. Dan bahkan ditabrakkan salah satu seorang boom di dalam turret. Dan Sonata dikeluarkan. Men masih bertahan bertahan. Dan bahkan 1 poin diamankan oleh seorang Dreams. Cukup baik di sana. Digeser begitu saja. Flicker menuju ke arah seorang TY dan Brave Fighters di balik Flicker. Flicker di balik Flicker. OP masih coba semangat. Masih coba seorang diri. Double OP stun, versus gila. everybody. Double stun dengan Never Die. OP bukan sebarang OP dari Bandung. Benar sekali. Beda dong, OP-nya bukan OP itu, atuh ya kan. Ini double P. Oh, salah. Satu, P-nya 1. Iya, kalau yang itu dari Bandung, yaitu tim pas MIC dulu ya. Kalau yang ini tim dari Kambodia. Kambodia. Ya kan. Ini bukan OP snack video berarti ya. Betul sekali. Tapi kalau misalkan kita melihat yang sekarang ya dari deal damage, emang OP benar-benar optimal banget semenjak dia di gold lane. Dia dapetin momen advantage juga ketika 1v1 lawan KYY. Langsung juga untuk mengamankan turret, bahkan perbandingan 4 lawan 3. Tapi untuk high ground memang kali ini Bigetron Alpha harus lebih consider, jangan sampai malah mereka yang terculik dari Way of Dragon paksa. Kali ini apakah bakal mendapatkan OP? Langsung Electro Final Blow, defensif dan 1 hit lagi. Kalau ada efek pasif dari Lightning Oh, Touch, tapi Dritz seorang di depan sana, Sonata dikeluarkan masih bisa selamat. Oh, ada anak kecilnya tergigit begitu saja. Dijiggle tapi ternyata Rainbow damage sudah mulai sakit. Rainbow udah dikasih sangun kau dan juga bad impactnya. Tamparannya seperti tamparan seorang mantan seperti Profesor KB ya. Betul sekali, langsung ngecap di bagian pipi sebelah kanan. Tapi kali ini Arrow benar-benar mengganggu dari bagian jungle. Dan tanpa ada kontes Impunity Key Edge, kalian akan mengamankan Lord yang pertama. Oke, Gio. Gimana Gio? Ini menurut aku Bigetron harus coba lebih sustain lagi mengarahkan ke arah late game. Karena kita tahu ada Cecilion, ada Yisunshin yang tentunya bakal lebih kuat lagi sampai ke arah late game. Dimana mereka ada hero scaling yang membuat nantinya kalau Cecilion dia memiliki stack yang lebih banyak, ya mereka harus berwaspada banget Infinity ini. Yes, benar banget. Dan ini Rainbow-nya harus dijaga dengan cukup baik sih. Max-nya agak sedikit kurang maksimal karena dia berada di posisi keberapa tuh dalam segi farmingan. Damage taken-nya hanya mengeluarkan 22.000 saja. Dan bahkan 55.000 yang diterima dari seorang Baxia pun itu belum cukup dari seorang mid-nya sendiri dan Max-nya sendiri. Oke, Wodu menuju ke arah bottom lane. Kapal lo terhormat menuju ke arah base-nya. Dan bahkan para pemain tim Bigetron Alpha kali sangat kuat lari keluarkan oleh seorang Rainbow, dikasih begitu saja. Lelenya hampir terkena sayap dari seorang Rainbow. Meanwhile ada KYY standby untuk melakukan freestyle dulu bos. Dan apakah berhasil kita nggak ada yang tahu kali sini ya. Iya, ada bukan Lele cuma numpang lewat aja, belum terkena pada siapa-siapa. Dan Lordnya sepertinya udah di-secure di arah bottom lane. Ada Max, ada KYY juga di sana. Tentu Lord itu tidak akan bertahan lebih lama lagi di arah bottom lane. Tapi di arah top lane sana lihat menuju ke arah seorang White Knight di sana. Flicker gak dikeluarin oleh seorang Meditan begitu saja karena masih ada seorang Dreams. Lihat digigit begitu saja. Gak ada yang menarik, gak ada yang mengkawal. Dreams masih bisa kabur, Flicker dikeluarkan dan Sonata pun akan coba dikawal oleh seorang KYY. Tapi belum bisa menumbangkan seorang Dreams yang cukup tanky kali ini walaupun terkena Abyssal Arrow-nya. Tapi memang belum lagi masih cukup tanky. Tapi OP datang tepat waktu, ada Winter Save the Day untuk seorang Rainbow. Bumil berasa di depan sana dan terjatuhlah seorang OP. Dan lihat boomnya pun harus pecah, tertampal oleh seorang Rainbow. Immortality masih ada. Dan freestyle dulu. Oh my god, KYY save the day. What a play dari KYY. Benar-benar tendangan macan ke arah tarotnya, menumbangkan seorang Weak Knight. Dan ditambah dengan high end dry effect dari emblem assassinnya, KYY benar-benar turning back the point. Kali ini bakal dapetin satu momentum karena White Knight. Dia akhirnya ditumbangkan bersama dengan OP yang dari tadi tidak tershutdown dengan 5 poin killnya. Kali ini lihat bagaimana Bigetron Alpha dengan defense, strong line up high groundnya, bermodalkan Cecilion. Dan bahkan kali ini kayaknya bakal diambil purple buff. Lihat replaynya, bagaimana satu bawa Winter Truncheon save the day. Itu dia yang tadi sempat KB mention, kayaknya bakal menuju ke arah Winter Truncheon untuk mendinai pergerakan dari OP karena Purify-nya benar-benar ditahan. Holy Crystal-nya udah punya. Greedy. Lihat, ketika satu momen Snake Video dapetin dengan Jukunedu-nya,
Dia langsung pencet ke arah belakang. Belumnya kali ini sampai di retribution sama seorang Max, tapi ternyata masih belum berhasil. Lele ke arah seorang KYY. Lelenya benar-benar sakit dan bahkan on point selalu. Ini baru Lele Kolius. Ini bukan Lele sembarang Lele. Benar, makanya jangan tremor Kolius. Kolius. Westuwirto Yus. Jatuhnya agak kurang ajar ya. Iya, dan bahkan kali ini Orange Bar diamankan oleh seorang Opi. Aduh. Pantas aja dia berani ngelepas Cecilian melawan seorang Benedetta ya. Iya, nih Benedetta bahkan priority pick ya. Dia juga melepaskan Chow-nya hanya untuk mengobrak-abrik seperti ini. Tapi dia bottom lane KYY dibalaskan dengan Bayram Kupa. Nah, cepatnya Senpai belum tersiap. Damdang Kupa. Dan untungnya Kupa. KYY nanti hidup kembali setelah Lordnya bakal muncul. Berbarengan lah kurang lebih ya. Iya, dan Matt di arah top lane sana bakal coba untuk ngedefense sedikit demi sedikit. Tamparan keras dari seorang Rainbow masih terlalu sakit, dan ingat, Rainbow harus berada di belakang banget. Rainbow harus berada di posisi yang baik dan bisa memberikan bad impact tanpa harus tersenggol samsek. Samsek. Bahasa lu Gaul sikut banget rasanya. Oke, lihat tiba-tiba ada PTP ke arah belakang sana. Rainbow menjadi pilihan. Ada Opi di sana. Nightmare Knight tadi dikeluarkan. Brave Fighters-nya nggak sampai karena kali ini Opi masih punya sayap. Iya. Sayap yang tidak patah, dan Lord Cam-nya tadi udah menunjukkan bahwa Lord yang kedua sudah mulai hadir tengah-tengah lane up down kali ini. Dreams datangnya berkecil-kecil. Anak kici. Langsung disamperin, dia nggak datang seorang diri. Dreams menuju ke arah seorang Broom. Tapi ternyata nggak ada yang diambil sama seorang Dreams. Ketika tidak ada anak kecil, dia memilih untuk mundur. Opi, KYY terlihat dari samping. Langsung ada Max. Tamparan keras. White Knight langsung seperempat Zara. Satu kali PTP dari seorang Rainbow. Bahkan belum bisa menahan damage dengan cukup baik. Opi ke arah belakang. Prestasi keluarkan. Dreams yang sekerat maut. KYY mau dilepaskan begitu saja. Dreams pun harus hilang dengan satu execute. Dua hilang. Ditambah ada Bapak Lo terhormat. Dan ini bencana untuk tim Bigetron Alpha. Di sisi lain ada Matt yang kali ini menjadi mata-mata bagi tim Bigetron Alpha, memberikan informasi vision kepada teman-temannya, dan ditambah juga ada Mountain Shocker membuat seorang Baxia itu tumbang. Salah satu asisnya cukup baik, tapi lihat Opi mengejar ke arah seorang Rainbow, seorang diri depan sana. Matt mau gak mau harus coba untuk membantu pergerakan dari seorang Opi. Di decoy, tapi kali ini Max yang sakarat, dan bahkan tadinya mencoba untuk membantu, ternyata niatnya baik, tapi hasilnya kurang maksimal. Nggak apa-apa, yang penting niatnya udah baik, bantu seorang Rainbow. Benar banget, walaupun hasilnya kurang maksimal, kali ini mereka dari Bigetron Alpha harus fokus melakukan defense terlebih dahulu, karena 2 kali berturut-turut Impunity berhasil mendapatkan Lord yang terhormat Bapak Uji. Niatnya baik, ya gitu. Terkadang kita niatnya baik tapi Eksekusinya kurang. yang salah. Nggak apa-apa. Yang penting udah niat nama itu dulu. Iya, di mana ada niat di situ ada jalan, Pak. Iya, entah jalan ke kematian atau keberuntungan. Lah bener nggak? Ada dua tuh. Kadang ya begitu sih. Iya sih. Kita harus memilih satu daripada 2 jalan. Iya. Karena memang cuma satu jalan yang akhirnya kita tuju. Karena sesungguhnya cuma ada satu orang di hati kita, bukan dia. Benar. Ini sedap. Karena kita orang yang setia, Kalau ada 2, kamu harus memilih satu saja. sadis. Tapi kebetulan ini game yang kedua. Oke. Jadi Betul. Tapi harus yang menang tetap satu. harus dipilih ya, yang menang tetap. Tidak ada yang kedua, hanya ada yang pertama dan terakhir. Ini Oke. sedap. Opi. Oke, nah kali ini bakal coba untuk memberikan damage. Opi dari belakang sana. Rainbow masih menjadi pilihan. Benny slash dikeluarkan. damage Shelly. Slash damage terlalu sakit. The well trigger yang salah. Dan bahkan ketarik. Benedettanya akhirnya bisa ditumbangkan. Dan bahkan Max bakal coba fokus di arah bottom lane menuju ke arah Bapak Lot yang terhormat dengan retribution. Dan tidak dapat inhibitor. Meta cuek. Nggak ada yang dorong bareng sama Lord ternyata. Iya. Dan bahkan Brave Fighters ke arah seorang Senpai, menuju ke arah Senpai, terkenal Lele. Masih depan sana seorang diri. Rainbow mengawal pergerakan karena lihat tamparan dari seorang Rainbow. Sakit benar. Stacknya kayaknya udah mulai banyak dari seorang Rainbow dan membuat 20 paling sakit. Hah? Sabar, jangan marah dulu dong, jangan marah. Benar. Kalau Sebenarnya nggak ada yang marah. kaget aja. Kayak kaget aja gitu loh. Ini. Masa sih sampai 20.000? Masa sih 20 juta? Wah, banyak juga tapi Masa udah 20, sampai 20 ratus? wah 20 sampai di Fine Live kayak gini kan emang bener-bener kayak ketampar banget sih harusnya. Apalagi dengan penetration yang memang dimiliki sama Rainbow-nya sendiri dan udah sampai Atinasir White Knight-nya, dia bener-bener udah mulai harus respect dan harus lebih berhati-hati. Ini nyebelin banget Senpai lo. Sumpah. Parah. Selena Senpai ternyata Senpai gue liat mengerikan. ngeri banget. Pantasnya di band Selenanya. Ini nggak kalah loh sama Selena yang lain yang pernah gue lihat. Iya, seperti Seperti Selena Ichan gitu.
Tapi kalau Selena Ichan tuh lebih licin, ngerti gak? Dia lebih fleksibel Ya, sih. mungkin lelenya Seberenang-berenang 11-12 ya. gitu. Tapi Luminary itu bisa dia garote soliter garote gitu. Iya. Kayak pancar garotenya. Konser lewat selot jadinya. Kayak gua gitu dah pokoknya ya. Hebat. Lu kayaknya ke gini-gini ya, Be? Iya, Ngikutin gua- arus jatuhnya ya. Gua ngerti kok cara make garote, gampang kan. Gue batuk deh gara-gara lu deh. Serius? Gue batuk lo ya. Serius. Tapi itu satu ROM item yang masih jadi pertanyaan, siapa yang bakal dijual dan Senpai beli kalau gitu di late game nanti. Apakah dia bakal mengamankan item defense, karena untuk 1v1 tentu dia sangat membutuhkan Athena Shield sih ke arah belakang. Rainbow kalau kena arrow kayaknya baru menggunakan Purify. Dari tadi ya, dia tidak akan menggunakan Purify hanya untuk Electro Final Blow karena dia masih Iya. punya Badfish. Daripada menggunakan itu untuk Electro Final Blow, mending ketika kena Editor Arrow. Nah emang dia kan trigger disiplinnya bagus banget. Bagus bener-bener sebagus itu. Nah itu liatin tuh, disiplinnya OP juga sama. Dia juga ini loh, kalau misalnya dia kena lele dan posisinya aman, itu dia bakal nggak pakai, purify-nya nggak dipakai sama dia, santai aja. Yoi. Kalau orang-orang udah kinap kan, ya cie panik. Iya, ya. Kalau gue sih kinap tengap. Iya makanya. Panik, tapi kalau Rainbow enggak, dia benar-benar kayak ya udah tahan aja sampai benar posisi nggak memungkinkan, dia purify sama Badfish baru dia kabur. Iya, tapi balik lagi sih, ini gameplay yang sangat-sangat disiplin dari kedua belah tim. Infinity Cage juga sama, nungguin banget, mereka nggak ada yang mau ngambil resiko. Padahal Infinity Cage untuk pick off gameplay mereka bisa lebih memanfaatkannya. Ada Selena Abyssal Row, ada Bayram Kupa dari seorang TY, dan kali ini setup Lordnya sepertinya malah sudah mulai diamankan untuk teman-teman Bigetron Alpha. Iya, tapi ternyata di arah bottom lane dari seorang Rainbow bakal coba dapetin purple buff-nya dan berhasil sepertinya. It's Satu lele, ini Purify baru Purify. dimakan. Nah, itu dia. Karena dia lihat potensialnya dan Purify 90 detik ke depan tidak ada lagi Purify untuk Rainbow. Itu yang gue bilang, dia masih nahan dulu tuh tadi tuh. Sampai ngelihat posisinya, oh nggak bagus dideketin nih gua nih. Wah, mau disambut. di-commit, iya. Apalagi tadi ada Dead Sonata juga ya. Kalau Benar. misalnya dia nggak Purify, mungkin bisa modar kabeh, Pak. Bener, udah modar KB, kayaknya udah punya Windtalker, bakal lebih ngebut lagi ke arah belakang, bakal coba fokus ke arah White Knight 30 dulu. menit tersisa. Langsung ada OP, tapi OP. ternyata damage-nya nggak Bye. dikira. Damage terlalu sakit dari seorang Rainbow. Satu kali Split, BTP, Prefector ke arah belakang, White Knight Split. menjadi pilihan. Langsung Grab-grabnya mana? ada grab, split, anggur-anggur kali ini. Dan bahkan Retribution-nya belum keluar, masih coba ditahan. Max-nya seorang diri oleh Bom. Lihat, yang coba Dragon, dibantu yang Dragon. dengan yang baik. Langsung ke seorang White Knight. Kali ini, White Knight dapat satu killing poin spree. keutamaan. Dapatkan Retribution dari White Knight berhasil menangkan satu buah Lord. Where are you, Max? Max. Where are you, Max? Maxnya tadi ditahan banget sama seorang Boom, bahkan sampai melipir ke arah menuju ke arah mid lane di situ. Sedangkan Granger ya bahkan sudah mendapatkan Chow dan mendapatkan Lord. Dan kita lihat di shutdown, killing spree diamankan oleh seorang Max. Iya, zoning out yang sangat luar biasa dilakukan oleh Boom. Tapi balik lagi kali ini Infinity Cage kehilangan dua membernya. Padahal White Knight benar-benar sudah di aim target lock. Udah Iya di-aim loh. banget. The Way of Dragon, Brave Fighters. Ini benar-benar kayak all out semuanya hanya untuk White Knight. Nggak ada follow up tadi. Nggak ada follow up. Nggak ada follow up, karena yang punya Retribution cuma Max doang. Nggak bisa apa-apa lagi Max-nya kalau misalnya Max-nya terlalu jauh. Dan tadi Queen Swings-nya juga sempat nyala sih. Ketika terakhir kali kita melihat Queen Swings-nya nyala itu ketika ditampol sama Bad Impact-nya Rainbow. Nah masalahnya kalau tadi menurut gua itu Max masuk aja nggak tahu kenapa. Karena dia udah punya satu buah Apocalypse Wings atau Queen Queen Swings. Queen Swings. Iya kan, dia udah punya itu. Wih, Anda old school sekali ya. Apocalypse. Orang lama. Orang lama. Dari Itu kan season diganti 1. baru nih sekarang. Teratur matchnya diganti begitu saja dengan satu buah killer Yap. untuk menambahkan durability dan matnya. Benar-benar melakukan cutting minion sendirian hanya untuk membayar time ketika di arah bottom turret lane-nya. Kali ini Inhibitor benar-benar langsung di buying time Lordnya. Wow, my god. Gila. Max, Gila. 1 versus 3. Masih coba Buset. bertahan buying time mengeluarkan Night-nya masih coba untuk Wih, bertahan tapi ternyata monster tuh. tambah lele. Aduh. Max versus everybody. Waktu yang banyak diberikan dan berhasil menyelamatkan Bigetron atas Lordnya, dan thanks to Matt kali ini. Keren banget strategi yang dilakukan oleh Matt untuk membuying time. Uang nggak uang. Iya, nggak mau. Oh, nggak mau. Iya benar. Iya, bener Uang banget. nggak. All out ke Lord X, all out ke Mat. Yes. Yes. 4 orang tadi ya. 4 orang Dibikin sampai sia-sia. lele juga tuh. Tapi ingat, terkadang ada satu yang kita suka lupa kalau kita sebagai jungler ataupun sebagai core. Apa tuh? Pertahanan terbaik itu bukan item defense, tapi menyerang. Menyerang. Karena kita sebagai core. Yes, nggak beda. Oh, Dreams? Dreams, TYY terlepas begitu saja dan bakal coba Split. dibunuh begitu saja dari serigalanya. Masuk. Akhirnya flicker Timingnya digunakan, pas banget. timingnya pas banget, dan para pemain dari tim Bigetron Alpha kali ini nggak berhasil mendapatkan TYY.
Iya, thank you. Tidak bisa didapatkan oleh tim Bigetron Alpha kan. Tadi juga tidak ada backup damage yang dilakukan. Tapi sepertinya dari tim Bigetron melakukan setup ulang, mencoba untuk mengambil beberapa objektif seperti Udah lepas. buff. Tapi emang ini emang plannya Bigetron Alpha sih. Mereka akan main 40 menit ya udah 40 menit. Rainbow bakal lebih scaling. Bentar. Iya. Dia lepas sepatu Rainbow tuh gue lihat. Kenapa? Lepas sepatu kayaknya. Dia mau bikin apa kalau misalkan dia lepas sepatu? Coba deh. Genius One. Enggak, jalannya pelan banget soalnya. Coba nanti kita lihat dari segi itemnya ya bapak-bapak ya. Kalau misalkan tadi kelihatan immortal ya mungkin bakal immortal, tapi nggak kelihatan immortal ya tadi. Iya. Max yang malah jadi Immortal immortal. ya, Max-nya. Max-nya malah immortal. Yang biar mungkin dia lebih berani untuk masuk daripada yang tadi dia ketahan sama zoning out-nya boom. Oke, tapi kali ini kita lihat di arah top lane sana KYY memperhatikan pergerakan dari roda komisi buta dan bahkan di sini papan target masih cuma keliling-liling begitu saja. KYY bakal coba untuk menyimpan flicker untuk satu orang. Sudah bisa dipastikan KYY bakal ngeker satu dan bakal di freestyle dulu bos. Ada fun fact sebenarnya antara kedua tim ini ya. Mereka kedua tim ini suka sekali bermain sampai late game. Impunity kayaknya emang gitu juga ya? Iya. Yang gue tangkap Oh, dari game pertama. dari game kemarin. Soalnya setahu gue Impunity kayaknya nggak bermain dengan late game juga. White Knight? Iya, makanya dia agresif dari atas dan bahkan White Knight terkena satu anggur tapi ada Matt di belakang sana. Lele belum ada dikeluarkan. Langsung ada boom. Maka coba dihajar. Sepertinya dari seorang Matt tidak berhasil menyelamatkan satu. Dan lihat Brave Fighters-nya berhasil menyelamatkan diri dia dari seorang Lele, bukan sembarang Lele. Lelenya saya sabet tidak kena sama saya jadinya. Tidak ada efek stun sama sekali. Dan Betul. ngeri banget ya. Dan Lord yang ketiga ya? Lord Keempat. keempat. Keempat sudah hadir tengah-tengah lane of down kali ini. Tiga-tiganya Bigetron. dia amanin Impunity loh ya. Iya. Ini bisa jadi Biasanya yang keempat malah jadi buat lawannya gitu. Biasanya. mudah-mudahan biasanya. ya. Tapi kita lihat terlalu deras, terlalu dini, terlalu jauh. Oh, tapi ini cepet banget sih, ya terlalu benar. cepat banget dan ternyata ini bisa diamankan oleh TP. hampir saja. Enggak, terlalu terlambat. Matt datang dengan cukup tepat, tapi ternyata pedangnya terlalu berat. Grab anggur-anggur. Tapi kali ini para pemain dari tim Bigetron Alpha mencoba untuk memaksakan ke arah belakang. Boom masih menjadi pilihan. Refresh dulu bos dan gak berhasil. Dreams. What are you doing? Masih ada Kayaknya filter. nggak ada salah satu para pemain dari tim Bigetron Alpha yang menyelamatkan diri dari Dreams. Overcommit. Oh my god. Ini bencana. Tadi flickernya udah digunakan juga oleh Dreams. Bahkan immortalnya pecah dan akhirnya harus menerima kenyataan bahwa Dreams harus tumbang sampai ke 1 menit ke depan. Ya 1 menit ini bukanlah hal yang cepat, ini adalah hal yang lama. Rainbow tas terlebih dahulu untuk membalikan momentum, untuk membalikan mental anak-anaknya dan bahkan Matt sudah punya immortality. Bayangin, lihat Matt, KYY udah punya sayap, bakal coba digigit begitu saja. Dipukul dari satu buah serigalanya, tertampar, Lord mengamuk, ini bisa tertarik, sudah hilang. White Knight berhasil dapat kalau serang KYY, tapi gak ada follow up damage. Kali ini di belakang sana biasanya udah tertuju dan bahkan diamankan Cecilia. Oh my god, ini bencana. Akhirnya Impunity kayak bakal masuk ke arah base dan decision. Game 3 Israel. Game 3 pertama setelah hari kemarin, hari pertama 2-0 semuanya dan Impunity KH For the first time. benar-benar menjadi tim pertama yang menahan Bigetron Alpha bahkan dengan disiplinnya mereka di late game, dan ini bisa menjadi ancaman juga Impunity KH dengan gameplay mereka yang sangat agresif di early game. Mereka memanfaatkan Benedetta, OP lagi dan lagi menjadi sorotan, bahkan di momentum terakhir sampai dengan Winter Truncheon pun belum digunakan oleh seorang Rainbow. Leto Final Boy execute, bahkan Phantom Slash-nya sangat on point.